Assalamualaikum untuk teman-teman onlineku semuanya. Pagi ini saya buat sarapan ya teman-teman. Ini saya bikin roti karena tadi saya telat bangun. Jadi saya itu bangunnya 5:30 ya teman-teman. Biasanya saya bangun sebelum jam 5 atau jam 5. Jadi pagi ini kita cuman makan roti. Jadi kalau di rumah itu ya teman-teman, kebiasaan kita itu harus sarapan nasi ya pagi-pagi. Nah kalau ini gak sempat ya, jadi sebenarnya saya sambil masak juga tapi nggak sempat karena anak-anak mau ke sekolah, terus ayahnya juga mau ke kantor. Jadi kita makan yang ada aja ya teman-teman. Alhamdulillah. Pakai susu coklat aja karena ya di rumah nggak ada selai ya teman-teman. Sebenarnya tadi saya sempat masak juga ya teman-teman untuk sarapan. Jadi tadi masih ada waktu sekitar 20 menitan. Nah ini saya sempatin masak. Kalau misalnya masih keburu waktu ya insya Allah diusahain makan sih teman-teman. Karena anak-anak itu terutama ayahnya ya lebih suka makanan di rumah teman-teman. Jadi kadang kalau nggak sarapan di rumah pasti dia cuma nyemil di kantor, terus pas pulang baru makan di rumah. Makanya ini saya sempetin masak walaupun keburu banget waktunya teman-teman. Ini saya mau masak udang asam manis. Ini udangnya sudah saya bersihkan ya teman-teman. Tadi saya pakai bawang merah, bawang putih, saya tumis sebentar, terus saya masukkan udangnya. Terus ini kita aduk-aduk sebentar. Lanjut teman-teman, saya mau tambahkan saus tiram. Ini ini aja ya, pakai feeling aja, nggak pakai takaran ya teman-teman. Terus habis itu saya mau aduk-aduk sebentar. Terus saya tambahkan sedikit air, pokoknya sesuai selera aja ya teman-teman. Saya tambahkan saus tomat dulu, terus nanti saya tambahkan air. Pokoknya sesuai selera aja. Kalau mau agak berair ya airnya dibanyakin teman-teman. Kalau mau agak kering ya sedikit aja airnya. Jadi ini tuh termasuk favorit di rumah ya teman-teman. Anak-anak suka, suami juga. Nah ini saya tambahkan tomat. Pokoknya kalau nggak ada tomatnya rasanya tuh kayak ini ya teman-teman, nggak ada asam-asamnya gitu ya. Tapi tadi itu saya lupa tambahkan gula teman-teman, makanya rasanya agak kurang manis. Jadi namanya bukan udang asam manis ya, udang asem. Nggak asam-asam banget sih, tapi ya agak sedikit asem ya karena dari tomatnya. Terus dari saus tomat yang tadi saya tambahkan, jadi rasanya tuh kayak seger-seger asem gitu, agak asam-asam seger. Terus saya tambahkan garam sesuai selera aja. Nah ternyata nasinya itu udah matang ya teman-teman. Nah ini saya mau aduk-aduk dulu. Alhamdulillah banget ya. Takutnya tuh si kakak lapar ya, kan biasanya kan sarapan. Jadi ini alhamdulillah nasinya udah matang, terus lauknya juga sudah siap. Jadi saya tinggal dinginkan nasinya sebentar, terus lanjut kita makan. Ini mau saya sendok ke piring ya teman-teman. Jadi saya masak itu nggak pakai rice cooker. Jadi saya pakai panci serbaguna yang khusus untuk masak nasi. Jadi nasinya tuh hasilnya enak banget ya teman-teman, pulen-pulen gitu. Nah ini udangnya udah matang, saya tinggal tambahkan daun bawang dan selesai. Selanjutnya kita makan teman-teman. Setelah kita sarapan, lanjut saya antar anak-anak ke sekolah teman-teman. Ini tuh sudah jam 7:20. Harusnya saya ke sekolah itu jam 7-an ya, jam 7 pas atau jam 7:05. Jadi ini tuh udah agak telat sih sebenarnya, tapi ya mau gimana lagi ya, daripada kelaparan. Ya udah, lanjut kita antar anak-anak.
Nah lanjut, setelah saya antar si kakak ke sekolah, saya langsung ke pelelangan teman-teman. Jadi hari ini tuh nggak terlalu banyak orang karena ini kan hari biasa ya, bukan hari libur. Nah ini nggak terlalu banyak orang sebenarnya. Saya tuh sering banget kesini ya teman-teman. Nah lanjut, setelah belanja ini saya sudah pulang, jadi saya nggak sempat video ya teman-teman karena agak ribet. Karena ada si kecil juga. Nah ini tadi saya beli cumi kecil gitu ya, itu harganya 20 ribuan. Terus ini ada ikan, ini harganya 40 kilo. Lanjut, ini ada udang, tadi harganya 50.000 sekilo teman-teman. Ini saya beli yang agak besar dan ini menurut saya lumayan murah ya. Biasanya saya dapat yang lebih kecil dari ini, harganya 45 atau 50 ribuan. Nah ini lanjut ke ikan cakalang, itu harganya sekitaran berapa ya tadi, 30 ribuan ya kalau nggak salah. Terus yang ini 20 ribuan, ini yang murah teman-teman, itu sekilo cuma 20 ribuan. Terus banyak banget. Ini saya mau food prep. Ini pertama saya mau masukkan di wadah itu ikan yang tadi, ini lumayan banyak ya teman-teman, jadi saya bagi ke 3 tempat gitu ya. Ini untuk dibakar, bisa juga digoreng. Nah kalau yang dipotong kecil itu bisa untuk dimasak atau digoreng juga bisa teman-teman. Ini saya bagi ke 3 tempat ya, supaya nanti lebih mudah untuk diambil. Nah wadah ketiganya itu saya isikan yang tidak dipotong juga teman-teman. Ini juga bisa dibakar atau digoreng. Jadi sebelum dimasak nanti saya cuci kembali ya teman-teman. Jadi tenang aja, bersih kok. Lanjut ke ikan cakalang, ini ada 2 wadah ya teman-teman. Ini bisa dimasak juga. Nah ini ikan yang kecil-kecil tadi, ini tuh isinya banyak banget. Ini tuh 1 wadah ya. Ini bisa digoreng dan bisa dimasak juga. Nah kalau udangnya itu ada 3 wadah juga teman-teman. Saya bagi ke 3 tempat ya. Nah untuk cuminya saya simpan di 1 wadah aja, karena ini cuminya agak kecil ya teman-teman. Sepertinya hanya 1 kali masak. Nah lanjut saya mau masukkan di freezer. Sebenarnya tadi sebagian sudah saya bumbuin ya teman-teman, tapi tidak di videoin. Pokoknya lebih enak ya teman-teman kalau kayak gini, jadi lebih gampang, tinggal dikeluarin satu, di chiller, terus besoknya kita masak. Pokoknya lebih memudahkan. Lanjut, saya mau beres-beres di bagian luar ya teman-teman. Jadi tadi saya bersihkan di sini, terus nyucinya juga di sini. Nah saya mau bersih-bersih dulu karena di sini tuh lumayan sering kotor ya teman-teman, karena saya biasanya nyuci di situ, terus bersih-bersih ikannya juga di situ. Jadi masih ada bau ikan. Nah kalau misalnya masih ada bau ikan, biasanya tuh kucing sering ke situ teman-teman. Takutnya berak lagi di sembarang tempat, makanya saya bersihin dulu di bagian sini. Saya juga sikat bagian lantainya teman-teman, karena di sini itu belum kita pasang tegelnya belum ya. Jadi itu sering kotor gitu ya teman-teman, karena kadang tuh kena air AC ya. Jadi nah di bagian sini tuh sering kena air AC, jadi harus dibersihin 2 kali seminggu teman-teman.
Lanjut, saya mau beres-beres di dapur. Setelah di luar bersih, ini saya mau lap-lap mejanya ya teman-teman. Kalau misalnya Pak suami sudah ke kantor sama kakak juga udah ke sekolah, biasanya saya lebih luas saya membersihkan teman-teman. Jadi si adek tinggal nonton, terus saya beres-beres di dapur. Kalau misalnya anak-anak ada di rumah, terutama si kakak ya, atau Pak suami ada di rumah, saya tuh kadang malas ya beres-beres teman-teman. Walaupun kadang dibantuin sih sama Pak suami. Nah lanjut, setelah itu saya mau masak ya teman-teman untuk makan siang. Nah ini saya masak tumis sawi putih ya, tapi saya pakai udang sedikit. Jadi udangnya saya potong-potong kecil gitu ya teman-teman. Jadi hampir kayak dicincang sih. Menurut saya lebih ini ya, aromanya tuh lebih sedap gitu ya kalau pakai udang atau ebi di tumisan. Jadi setelah bawang putihnya agak harum, tadi saya masukkan udangnya, terus saya tumis-tumis sebentar, baru saya masukkan sawi putihnya. Lanjut kita tambahkan saus tiram sesuai selera aja. Kalau suka lebih gurih ya bisa ditambahin lebih banyak ya teman-teman. Ini saya tambahin sedikit garam aja, karena saus tiram ini kan udah ada rasanya ya. Nah terus ditambah lada sedikit, pokoknya sesuai selera aja ya teman-teman. Jadi hari ini tuh saya hanya sempat videoin tumisan sawi putihnya aja ya teman-teman, yang lain tuh nggak sempat karena saya keburu ini mau keluar ya teman-teman. Jadi benar-benar nggak sempat. Saya harus jemput anak saya di sekolah, jadi kalau hari Sabtu itu si kakak itu pulangnya cepet ya teman-teman, jadi saya harus keburu masak sebelum jam 11. Nah masakannya tuh segini aja ya teman-teman, simple, dan nanti kita tinggal goreng ikan. Nah setelah itu saya lanjut nyapu ya teman-teman, nyapu semua dari dalam sampai di luar. Sampai di sini dulu video saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga menginspirasi dan memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.